Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Bambang Murtioso serta Ibu Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Gunawan Nandang Dirmansyah, NRP 562021131012, Prodi Permesinan Perikanan semester 4. Mohon izin, di sini saya akan membawakan sebuah proposal kegiatan usaha yang berjudul Produk Pengolahan Perikanan Rengginang Cumi. Cumi-cumi merupakan hewan laut yang hidup di bagian demersal atau semipelagis daerah pantai. Kandungan gizi daging cumi-cumi sangat baik untuk kebutuhan tubuh. Cemilan rengginang mungkin tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Rengginang adalah salah satu jenis kerupuk Indonesia yang dibuat dari nasi atau beras ketan yang sudah dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari atau di oven. Adapun visi dan misi usaha saya ini adalah: yang pertama, visi usaha menjadikan makanan rengginang cumi menjadi makanan yang sehat dan bergizi serta digemari oleh semua kalangan. Adapun misi usaha yaitu membuat produk ini memiliki ciri khas khusus. Kemudian yang kedua, bahan baku dari bahan-bahan yang berkualitas serta segar dan halal. Misi yang ketiga adalah menjalin kerjasama yang baik dengan pelanggan dan mitra. Adapun tujuan usaha saya adalah belajar mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi, mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan baru, serta mendapatkan keuntungan. Adapun kegiatan pasar dan pemasaran, lingkungan usaha, beberapa hal yang kami lakukan dalam penerapan lingkungan usaha adalah lokasi usaha kami bertempat di toko dalam pasar. Selain dari segi lokasi, harga yang kami tawarkan juga cukup ekonomis sebanding dengan kualitas dan kuantitas produk. Lalu kondisi pasar, bila melihat pedagang lain yang menjual produk yang sama memang sudah cukup banyak, tetapi kami menyiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak dan banyak, ukuran dan tampilan yang menarik, serta harga yang ekonomis. Kemudian rencana pemasaran, dengan usaha rengginang cumi yang sudah memiliki pelanggan tetap, kami akan menambah pemasarannya dengan membuat brosur secara digital untuk mencari agen yang bersedia menjualnya, sehingga akan ada banyak yang membantu untuk mengembangkan usaha ini. Kemudian strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisis 7P dengan alat analisis SWOT menurut Kotler yang terdiri atas produk, yaitu rengginang cumi dengan bahan utama yakni beras ketan dan cumi-cumi yang memiliki cita rasa khas dan berkualitas serta bermutu. Yang kedua adalah price atau harga. Rengginang cumi ini kami bandrol dengan harga yang ekonomis dengan harga yang relatif murah yakni 2.000 per buah. Kemudian promosi yaitu memasang iklan di media sosial, mencari teman untuk membantu promosi, serta dengan mengadakan promo beli 2 gratis 1. Yang keempat adalah placement. Kami memproduksi sendiri produk, memasak di tempat dan langsung diberikan kepada konsumen. Kami berbelanja bahan sebagian di pasar tradisional seperti bumbu-bumbu, dan untuk bahan utama yakni cumi-cumi kami berbelanja langsung dari nelayan. Lalu yang kelima adalah people. Penjual yang bertugas di usaha kami minimal berusia 18 tahun, jujur, ramah, dan mampu bekerja sama dengan tim. Yang keenam adalah proses. Adapun beberapa proses yang dilalui untuk menjadi rengginang cumi ini adalah: pembuatan rengginang cumi dibuat dengan merendam beras ketan kurang lebih 30 menit yang telah dicuci dengan air mengalir. Kemudian yang kedua, selama proses perendaman, beras ketan mengalami proses hidrasi sehingga kadar air biji naik. Yang ketiga, beras ketan yang sudah direndam kemudian dikukus selama 15 menit untuk menghilangkan bakteri-bakteri kontaminan. Yang keempat, kemudian disiapkan semua bumbu dan campurkan dengan daging cumi-cumi yang sudah di blender. Yang kelima, angkat beras ketan yang sudah direbus dan campurkan dengan daging cumi-cumi yang sudah dicampurkan dengan bumbu dan rebus kembali selama 15 menit. Yang keenam, rengginang yang sudah direbus kedua kalinya kemudian diangkat dan rengginang bisa dicetak sesuai selera. Jemur rengginang di bawah terik matahari hingga kering. Yang ketujuh, jika sudah kering dan suhu rengginang sudah
kering, bisa untuk digoreng dan kemudian disajikan. Yang ketujuh adalah physical evidence. Di antaranya 1. Kuali, 2. Kompor gas, 3. Tabung gas, 4. Alat tumbuk, 5. Blender, dan 7. Plastik. Adapun manajemen produksi. Yang pertama, proses produksi. Kegiatan yang kami lakukan dalam kegiatan produksi yaitu mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk yang sedang populer, yaitu kuliner. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan asas higienis guna terciptanya kepercayaan terhadap konsumen akan produk yang kami pasarkan. Yang ketiga yaitu menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha. Kami percaya jika penanganan keuangan tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. Yang ketiga adalah bahan baku. Di antaranya ada terasi sebagai sumber dasar cita rasanya. Yang kedua ada lada. Yang ketiga ada garam. Yang keempat ada beras ketan. Dan yang kelima ada cumi-cumi. Untuk cara pembuatannya adalah siapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Bersihkan lada, kemudian bersihkan beras ketan, angkat dan tumbuk beras ketan, potong cumi-cumi, lalu campurkan pada beras ketan. Bila sudah tercampur maka jemur adonan rengginang. Yang ketiga adalah BMC, rengginang cumi. Untuk key partner atau mitra utama adalah tempat usaha pembuatan rengginang. Yang kedua minimarket atau tempat oleh-oleh. Yang ketiga adalah kemitraan atau distributor dan reseller. 2. Key activities, produksi, stok bahan, pemasaran, dan distribusi. Untuk key resource atau sumber daya utama adalah aset produksi, modal usaha, karyawan, alat transportasi, serta mitra pendukung. Untuk value proposition atau proposisi nilai, yang pertama ada sebagai camilan, pengganti nasi. Yang kedua melestarikan makanan khas. Yang ketiga merupakan halal. Lalu customer relationship atau kemitraan pelanggan. Akan diadakan diskon di hari besar. Lalu aktif media sosial dan pasar. Penjualan langsung, channel atau saluran. Yang pertama adalah pasar. Yang kedua sosial media. Customer segment atau segmen pelanggan. Ibu rumah tangga, kalangan masyarakat pecinta makanan gurih, wisatawan, dan toko oleh-oleh. Untuk cost structure atau struktur biaya, yang pertama ada biaya produksi, yang kedua biaya bahan pokok produk, yang ketiga upah tenaga kerja. Untuk revenue streams atau arus pendapatan, yang pertama adalah penjualan produk, serta keuntungan penjualan produk dari mitra distributor dan reseller. Untuk bab 4, prototipe rengginang cumi. Bentuk kemasan produk usaha yang kami gunakan adalah kemasan model plastik dengan bentuk dan penampilan sedemikian rupa untuk menarik perhatian dari pelanggan atau konsumen. Kemasan plastik ini ukuran 1 kg dan dibakar ujungnya guna mengedapkan udara dengan alat agar kualitas rengginang cumi ini terjaga. Bab kelima, penutup. Untuk kesimpulan, rengginang cumi merupakan produk yang diciptakan oleh kami dalam bidang ini. Kami menciptakan produk ini atas survei yang kami lakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat atau dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang pecinta makanan ringan. Kami sangat mengharapkan produk yang kami buat dapat diterima dan dapat disenangi oleh para konsumen dan tertanam di benak masyarakat luas. Kemudian saran, kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Demikian proposal ini, semoga kegiatan usaha kami ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan penulis berharap dalam mengembangkan kreativitas dapat bermanfaat bagi kami dan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Demikian proposal kewirausahaan tentang rengginang cumi yang dapat disajikan. Mohon izin.
Bapak Bambang Murtioso dan Ibu Dewi izin mengakhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.